Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Gugun Faiza Rizky dari Universitas Subang akan menjelaskan tentang pemaparan terkait teori belajar dan motivasi belajar, di mana ini menjadi salah satu tugas mandiri yang harus dilakukan oleh peserta workshop pekerti untuk menjadi salah satu bahan penilaian yang harus dilakukan oleh peserta. Nah, di sini tentu yang pertama teori adalah suatu gambaran dalam menjelaskan suatu fenomena yang dihasilkan dari proses pengumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, empiris, dan logis. Nah, di sini tentunya kita dalam melakukan proses belajar mengajar tentu banyak menemukan teori yang harus kita pahami, dan teori tersebut menjadi sebuah rujukan atau kacamata kita dalam memahami sebuah realitas atau fenomena yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian selanjutnya belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai bentuk interaksi serta memahami lingkungan yang mengakibatkan perubahan perilaku, sikap, dan pengetahuan. Nah, tentu di sini proses belajar ini yang kita bahas di sini adalah dari sisi proses pembelajaran di perguruan tinggi atau di perkuliahan, di mana kita ketahui, kita pahami bahwa tujuan dari proses belajar itu adalah menghasilkan sebuah perubahan, baik itu terkait masalah perilaku ataupun kemudian sikap, mental, dan penambahan wawasan kita atau pengetahuan terkait suatu hal atau suatu eh, permasalahan yang kemudian kita pahami juga teori-teori yang turut membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian di sini ada motivasi adalah suatu dorongan atau hasrat dalam diri untuk mencapai suatu cita-cita atau harapan tertentu dalam hidup. Nah, apa jadinya apabila hidup kita itu tanpa ada sebuah motivasi? Mungkin kita tidak akan bergerak kemana-mana, kita hanya diam saja, ya. Maka di situ tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik juga, karena dalam sisi ajaran Islam juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum tersebut tidak merubahnya sendiri. Nah, tentu ini menjadi sebuah cikal bakal ya, gitu, di mana memang pada dasarnya motivasi itu melekat dalam diri kita dan harus selalu ada dan terus dipelihara. Nah, kemudian di sini teori belajar dibagi menjadi 5 aliran. Yang pertama adalah mazhab tingkah laku, yakni menekankan pada proses hasil belajar. Nah, tentu kenapa mazhab tingkah laku ini menekankan pada proses hasil belajar? Karena pada dasarnya eh, materi-materi yang dibahas dalam perkuliahan itu adalah suatu pesan ataupun input yang kemudian diterima oleh mahasiswa, ya, dan kemudian mahasiswa itu menjadi istilahnya mengetahui, kemudian menentukan sebuah sikap dan kemudian melakukan sebuah tindakan perubahan. Nah, di mana tentu mazhab tingkah laku ini atau mazhab behavioral ini lebih menekankan pada proses perilaku ataupun tindakan. Kemudian di sini ada mazhab kognitif, yakni menekankan pada proses belajar. Nah, di sini mazhab kognitif ini yakni menekankan pada proses belajar, di mana proses belajar ini adalah pertama dari mulai kita menerima sebuah pesan ataupun materi perkuliahan, kemudian kita pahami, kemudian kita simpan dalam memori kita, dan kemudian apabila kita menemukan sebuah permasalahan, kita recall atau kita panggil ulang hal-hal yang sudah kita pelajari sehingga itu menjadikan sebuah dasar pikiran kita atau pengetahuan kita untuk menentukan sikap ataupun perilaku yang harus dilakukan. Kalau dalam psikologi itu ada
sensasi, kemudian diterima menjadi sebuah persepsi, persepsi dibentuk, kemudian disimpan dalam memori, dan kemudian setelah disimpan dalam memori tersebut, itu bisa kita gunakan sebagai bahan pembuat hasil keputusan yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada mazhab humanistik, yakni menekankan pada isi atau konten yang dipelajari. Nah, pada dasarnya bahwa belajar itu bukanlah menjadikan seseorang itu menjadi sebuah robot ataupun makhluk yang eh, disamakan dengan mesin di mana dia harus bekerja dan terus bekerja. Akan tetapi mazhab humanistik ini yaitu membuat sebuah situasi belajar menekankan kepada sisi kemanusiaan, di mana tentu peran hubungan antara isi dan relasi ini sangat penting. Selain menekankan pada isi ataupun konten eh, dalam proses belajar, kemudian kita juga harus membangun sebuah relasi dengan mahasiswa agar terjalin kenyamanan satu sama lain dan saling keterbukaan. Nah, kemudian di sini mazhab konstruktivis, yakni memandang bahwa belajar merupakan suatu proses bangunan atau proses membangun, di mana pada dasarnya tujuan dari belajar itu adalah menghasilkan sebuah bangunan ataupun struktur eh, gagasan ataupun ide sehingga belajar itu menghasilkan sebuah gagasan atau ide dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan kemudian selanjutnya mazhab sibernetik, yakni menekankan pada sistem informasi yang dipelajari ya. Nah, mazhab sibernetik ini terkait lebih kepada proses sistem informasi ya. Kalau dalam keilmuan komunikasi ini, mazhab sibernetik ini jadi salah satu tradisi komunikasi ya, di mana ada di situ tradisi sibernetik bahwa pada dasarnya proses komunikasi, baik itu proses belajar itu tentu sangat dipengaruhi oleh akses-akses atau jaringan-jaringan yang saling terhubung satu sama lain, sehingga mampu menghasilkan sebuah pemahaman yang ajeg dan menyeluruh ya. Nah, ini mazhab sibernetik ini adalah proses knowledge management seperti itu ya, gitu, di mana kita melakukan sebuah proses diskusi, hasil diskusinya kemudian kita catat, kemudian menjadi sebuah tulisan, menjadi sebuah artikel, kemudian artikel tersebut diposting ya, dan kemudian bisa dibaca oleh orang lain, dan orang lain pun menanggapi dan kemudian memahami artikel tersebut sehingga menjadi sebuah proses belajar yang saling terhubung satu sama lain ya. Nah, kemudian di sini ada ranah yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah ranah kognitif, yaitu berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, atau membuat atau menggabungkan dan evaluasi. Nah, sini ranah kognitif ini yaitu lebih kepada berupa pengetahuan, bagaimana mahasiswa itu mampu menghafal gitu kan. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu memahami atau menafsirkan terkait materi yang eh, dibahas ataupun materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian aplikasi ya, kemudian materi tersebut bisa dipraktekkan atau bisa dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kebutuhannya untuk memenuhi tugas ataupun untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosialnya. Kemudian analisis ya gitu. Analisis bahwa mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam menganalisis ya, menganalisis di sini yaitu menjabarkan, menjelaskan gitu kan, menghubungkan antara satu dengan yang lainnya gitu sehingga ada kepaduan, ada pesan yang bisa dipahami oleh setiap orang. Nah, kemudian di sini sintesis ya. Di sini sintesis ini yaitu membuat atau menggabungkan di mana hasil dari pengetahuan, pemahaman kita, kemudian pengalaman kita dari sisi aplikasinya, proses analisis yang memang jadi ciri khas dari mahasiswa,
Kemudian dia membuat atau menggabungkan sebuah fakta-fakta tersebut menjadi sebuah pengetahuan. Dan kemudian setelah itu ada proses evaluasi, di mana evaluasi ini penting dimiliki oleh mahasiswa guna menjadi sebuah solusi atau alternatif dalam istilahnya memahami metode atau cara yang memang tepat untuk dia lakukan dalam memecahkan permasalahan. Kemudian selanjutnya ada psikomotor, yaitu berupa peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Psikomotor ini lebih menekankan kepada sisi atau aspek perilaku atau behavior ya, di mana tadi diharapkan mahasiswa bisa melakukan proses peniruan ya, gitu terkait suatu cara ataupun proses yang sudah dijelaskan. Dan kemudian selanjutnya ranah afektif yaitu berupa pengenalan, menanggapi ya, penghargaan, pengorganisasian dan pengamalan. Ya, tentu di sini seperti halnya kita belajar tentang tata cara wudhu ya, gitu. Di mana tata cara wudhu itu yang pertama kita belajar itu dalam sisi pengenalan. Oh, ternyata wudhu yang kita lakukan ini ternyata ada kekeliruan atau salah. Nah, kemudian ada proses menanggapi, di situ bertanya lebih jauh, menanyakan kepada dosen. Kemudian setelah itu eh, ada proses penghargaan juga bahwa pada dasarnya dia sudah paham bahwa tata cara wudhu yang baik dan benar menurut ajaran Islam itu seperti yang tadi dia dapatkan, atau ketika mahasiswa belajar tentang masalah toleransi ya, di mana yang pertama itu pengenalan terhadap toleransi bahwa tadi negara kita itu adalah negara yang memang beragam, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mahasiswa setelah itu dalam istilahnya dalam mengambil sikap itu terkait masalah perbedaan itu ya dia mengetahui tentang perbedaan-perbedaan yang memang ada di eh, Indonesia. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. Yang pertama ini tentu memberi angka ya. Nah, di sini memberi angka di sini adalah tentu ini menjadi hal yang lumrah atau kebiasaan kita sehari-hari bahwa untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa itu adalah ya tadi memberikan nilai baik ya ataupun nilai jelek ya gitu. Ataupun kisaran misalnya dapat nilai A ataupun D atau bahkan E gitu. Dan kemudian di sini adalah memberi hadiah. Nah, biasanya di sini ada proses kuis atau tanya jawab ya. Nah, di sini dosen bisa menyiapkan hadiah dan kemudian nanti diserahkan hadiah tersebut kepada mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan dalam kuis tersebut. Ini tentu dapat menstimulan ya, gitu, memberikan rangsangan gitu terhadap mahasiswa lainnya untuk lebih giat belajar dan membaca tentunya. Dan kemudian kompetensi ya, kompetensi di sini ya tentu dalam proses perkuliahan ini kita harus memberikan sebuah pemahaman kepada mahasiswa bahwa pada dasarnya dalam setiap hal itu tidak akan lepas dari proses kompetisi ataupun pertarungan ya, di mana di sini tentu dalam perkuliahan pun ya harus siapa yang ingin menjadi mahasiswa the best ataupun mahasiswa terloyo ataupun misalnya mahasiswa yang nilai IP-nya kecil gitu kan di kelas tersebut. Ini harus dipacu terus-menerus karena pada dasarnya dalam proses kuliah ini adalah sesuatu hal yang positif ya. Fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian di sini ada ego involvement ya gitu. Nah, di sini menjelaskan ya gitu. Dosen itu harus memberikan atau istilahnya memberikan rangsangan kepada mahasiswa bahwa apapun materi dan tugas yang diberikan oleh dosen
itu sangatlah berarti untuk dirinya sendiri gitu kan, untuk menentukan masa depan dirinya sendiri ataupun untuk prestasi yang harus dia miliki gitu. Sehingga di sini ada kesadaran bahwa dan tanggung jawab yang besar gitu dalam setiap diri mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Dan kemudian di sini ada memberi pujian. Nah, tentu kan berdasarkan teori Maslow juga ya gitu tentang teori kepuasan. Jadi pada dasarnya manusia itu bukan hanya membutuhkan tentang kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar seperti makan, minum, ya, kemudian kebutuhan biologis lainnya, tapi juga di sini manusia membutuhkan tentang aktualisasi diri dan penghargaan. Nah, tentu tidak ada salahnya seorang dosen memberikan pujian ataupun penghargaan kepada mahasiswa yang memang memiliki tadi ya kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif di kelas yang menonjol gitu dari mahasiswa lainnya. Ini harus diapresiasi dan diberikan pujian ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini eh, kita membahas tentang konteks ataupun ruang lingkup proses pembelajaran di perguruan tinggi, bahwa pada dasarnya kita harus simpan, kita harus selalu ingat dan yakini bahwa pada dasarnya prinsip belajar itu adalah sepanjang hayat ya. Itu. Nah, sampai kita meninggal ya gitu kan. Kita harus terus-menerus melakukan kegiatan belajar ya, karena pada dasarnya belajar itu tidak melihat usia ya, gitu. Tua, muda, anak-anak semuanya itu harus belajar juga gitu. Dan kemudian selanjutnya berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama manusia, ya. Nah, di sini apabila kita ingin berkontribusi, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk sesama manusia, dan bahkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu kita harus memiliki pendidikan yang tinggi, ya, entah itu pendidikan dunianya dalam hal duniawi atau keilmuan, ataupun dalam eh, eh, apa ya masalah pengetahuan dalam sisi agama, karena itu harus seimbang juga gitu. Nah, ini kenapa gitu? Karena pada dasarnya ketika kita memiliki pendidikan tinggi, tentunya kita dapat mengembangkan potensi diri ya. Ketika kita orang tua kita punya usaha dodol ya yang memang dikelola secara tradisional, proses pemasaran segala macamnya. Dan kemudian setelah itu kita eh, sebagai anaknya kuliah ya, dan kemudian setelah kuliah kuliah ngambil komunikasi gitu ya. Nah, tentu di situ akan ada perbedaan. Si usaha dodol orang tua kita itu kemudian dikelola oleh kita dari sisi pemasaran, dari sisi pengemasan segala macam, sehingga tadi gitu. Dodol usaha dodol orang tua kita itu bisa maju dan berkembang gitu ya. Dan kemudian itu menghasilkan proses pengembangan potensi diri. Dan kemudian setelah berkembang besar, kita menciptakan lapangan kerja untuk sesama manusia. Dan tentu setelah berhasil, kemudian menciptakan lapangan kerja, tentu itu menolong sesama dan kemudian sebagai bentuk proses pengabdian kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, istilahnya saling menolong dan kemudian kita melakukan usaha yang eh, halal juga gitu. Nah, itu paling yang menjadi hal yang penting sebenarnya yang memang eh, berpendidikan setinggi-tingginya itu adalah sesuatu hal yang memang tidak merugikan, akan tetapi memberikan sebuah kemaslahatan yang besar untuk umat, untuk agama, bangsa, dan negara. Nah, kemudian selanjutnya di sini perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa ya. Ketika kita istilahnya dalam perjalanan hidup kita belajar di TK,
SD, SMP, SMA, dan kemudian kita masuk ke perguruan tinggi ya. Nah, di situ ada sebuah perbedaan yang asalnya disebut siswa sekarang menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu kan istilahnya maha ya gitu. Kedudukannya itu memang lebih tinggi daripada siswa gitu. Apabila kita memahami dari sisi konteks mahasiswa atau kata mahasiswa tersebut ya. Dan kemudian tentunya dari perguruan tinggi ini tentu kultur atau budaya belajarnya itu sangatlah heterogen, kemudian sangat luas ya, karena satu sama lain bisa mengenal. Kalau kita sekolah SD atau SMP atau SMA, misalnya kita SMA di Subang, ya tentu teman-teman kita paling hanya orang-orang di Subang saja ya. Nah, beda halnya dengan di perguruan tinggi, kita masuk kuliah di Bandung ya. Nah, setelah itu kan tentu kita menemukan banyak teman-teman yang berasal dari daerah lain ya. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal lompatan awal ya, di mana tuntutan belajar di perguruan tinggi ini adalah proses belajar untuk orang dewasa ya, dari sisi kemandirian, tanggung jawab ya, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, tanggung jawab sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa yang harus menjalankan tridharma perguruan tinggi. Nah, itulah tuntutan belajar di perguruan tinggi. Nah, kemudian tiga kegiatan utama di perguruan tinggi itu yaitu yang pertama satu pendidikan ataupun pengajaran ya. Tentu ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di ruang perkuliahan baik itu secara online ataupun offline di dalam kelas ya. Dan kemudian selanjutnya ada penelitian. Nah, tentu pada dasarnya penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan eh, ini juga ya bahan penting dalam proses aktualisasi kita dalam eh, berperan di perguruan tinggi ya. Karena pada dasarnya dalam penelitian ini kita dituntut untuk menyelesaikan segala permasalahan, kemudian mengembangkan teori-teori, menemukan teori-teori baru ya, pengembangan teori dan segala macam ya gitu terkait masalah sivitas akademik gitu. Nah, ini tentu harus dilaksanakan oleh kita. Dan kemudian terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah atau dari tiga kegiatan utama ini tentu saling keterhubungan ya. Karena pada dasarnya kita hanya fokus di pendidikan ataupun pengajaran di dalam kelas saja tanpa ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentu eh, akan kurang dirasa ya gitu. Kita membumikan sebuah teori ataupun eh, konsep dalam keilmuan kita ya gitu. Karena pada dasarnya eh, ilmu untuk ilmu itu ya istilahnya untuk sekarang ini agak ini juga ya gitu, agak bimbang juga. Harusnya ilmu untuk perubahan sosial gitu kan, ilmu untuk kemaslahatan umat segala macam. Nah, itu yang lebih relevan untuk sekarang karena ilmu itu bukan hanya menjawab tentang tantangan ilmu saja, tapi tentang tantangan perubahan kehidupan sosial, perubahan lingkungan alam yang terjadi di sekitar kita, tentu itu harus dipecahkan dalam proses pendidikan, penelitian, dan kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kemudian ada tuntutan mahasiswa dalam perguruan tinggi. Nah, tentu ketika mahasiswa sudah masuk dalam perguruan tinggi, dia harus memiliki kekuatan kehendak. Dia mau jadi apa, ya? Ya. Nah, itu tentu menjadi sebuah pertanyaan besar gitu kan. Setelah lulus mau jadi apa, langkahnya seperti apa gitu kan. Dia harus memiliki kehendak ya. Apabila ingin jadi sarjana ilmu komunikasi berarti dia harus memiliki kehendak menjadi sebuah jurnalis yang profesional, yang jujur, yang amanah, kemudian menjadi sebuah public relation ataupun PR ya di sebuah perusahaan yang memang tentunya
profesional pula gitu kan, ataupun untuk menjadi dosen dan lainnya ya. Nah, kemudian memiliki ketekunan atau persistence ya gitu. Nah, di sini mahasiswa itu tentu setelah masuk ke perguruan tinggi ya harus memiliki ketekunan dalam belajar ya. Karena pada dasarnya sekarang sudah terfasilitasi banyak sekali mau baca e-books ya, materi-materi untuk menunjang perkuliahan ataupun jurnal itu tinggal kita searching aja di Google gitu. Dan kemudian memiliki keinginan untuk menjadi eh, suatu kenyataan ya. Jadi bukan hanya dalam impian saja gitu kan, bukan hanya dalam hayalan saja ataupun konsep dalam pikiran saja, akan tetapi pikiran ataupun ide gagasan itu ya gagasan mahasiswa itu ya harus diimplementasikan untuk menjadi sebuah kenyataan ya. Apabila mahasiswa Universitas Subang eh, dia memiliki konsep pemikiran bagaimana eh, ya gitu ikon eh, Kabupaten Subang yaitu nanas itu menjadi sebuah ikon yang eye catching, kemudian menarik, kemudian banyak menarik wisatawan segala macam ya. Nah, itu tentu harus diimplementasikan agar menjadi sebuah kenyataan ya, bahwa Subang ini banyak potensi-potensi wisatanya misalnya selain masalah perkebunan nanas ataupun dodol nanas, tapi banyak potensi-potensi alam yang memang menjadi sarana untuk wisata. Nah, itu harus diimplementasikan juga gitu. Nah, kemudian ini slide terakhir ya. Ini sukses dalam belajar itu yang pertama itu adalah bahwa learning to know ya. Belajar itu untuk mengetahui, mengetahui segala hal yang ingin kita ketahui ya. Kemudian learning to be ya. Belajar untuk jadi diri sendiri ataupun be yourself ya, bahwa ketika kita belajar, kita akan menghasilkan sebuah keajegan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku ya. Nah, kemudian learning to do ya, belajar untuk melakukan sesuatu atau melakukan perubahan dalam hidup kita ya. Nah, kemudian learning to live together ya, belajar untuk menjalani kehidupan bersama dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ya, yang memang ada di Indonesia tercinta kita ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian, ini adalah pemaparan materi dari saya ya terkait resume materi yang dibahas tadi dalam proses pemaparan materi di workshop Pekerti ya. Terima kasih semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.